Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video di channel yang sangat sederhana ini. Saya berbagi pengalaman dalam melakukan pelatihan menggunakan media samsak di usia lanjut. Beberapa video yang sering saya tayangkan di channel YouTube yang sangat sederhana hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman, terutama kepada teman-teman yang merasa lanjut usia. Seperti saya sekarang, Januari sudah berusia 60 tahun, namun karena kegemaran saja menggunakan media samsak sebagai partner olahraga. Kita kembali ke tutorial saja. Jadi untuk melakukan sebelum pada posisi samsak, sebaiknya lakukanlah senam secara pelan-lahan untuk mengelastisitaskan otot-otot kita, baik ada di tangan, kaki, dada, perut, pinggang, pinggul, betis, serta leher dan yang lainnya. Bisa dilakukan gerak-gerakan senam kecil-kecilan saja. Yang penting otot-otot antara konstruksi satu dengan yang lainnya setelah diadakan senam tersebut merasa sudah sedikit lentur dan sebagainya. Lakukan dengan gerak-gerakan baik itu mengangkat kaki, menggoyangkan pinggang, pinggul, serta yang lainnya. Teman-teman kerabat, video ini saya tayangkan kembali di channel yang sederhana ini karena permintaan atas teman-teman penggunaan media samsak yang berayun, terutama melakukan pelatihan dengan menggunakan tendangan balik. Nah, sebelum ke poin tutorial tersebut, saya berusaha coba dengan sekian menit ini melakukan gerakan senam. Jadi dengan cara atau mulailah dengan pemukulan samsak secara pelan-lahan untuk pelemasan baik di tangan, di kaki dan sebagainya. Tentu penggunaan media samsak di usia lanjut seperti sekarang dan sering saya katakan pada channel yang sangat sederhana ini, jangan terlalu emosi atau menggunakan tenaga terlalu besar atau dengan gerak-gerakan yang terlalu cepat, dalam arti kata tanpa memenuhi suatu persyaratan ataupun teknik yang kita pelajari. Sebab dengan emosi penggunaan samsak ketika berayun, artinya dia akan datang ke hadapan kita dengan beberapa benturan tenaga. Maka daripada itu diperlukan suatu teknik atau cara penggunaan samsak yang berayun adalah sangat beda ketika melakukan pelatihan atau berolahraga bermain samsak menggunakan samsak yang diikat, artinya diam. Nah, samsak yang berayun saat dia datang ke darah kita otomatis akan membawa atau terdapat power yang mendorong posisi pertahanan kita. Nah, kembali ke tutorial ini, bergeraklah dengan baik itu sedikit melakukan tendangan, melakukan gerakan pukulan ataupun kombinasi. Santai di depan samsak merupakan teknik atau cara yang sering saya bagi di dalam channel YouTube yang sangat sederhana. Ketika berbicara di usia-usia lanjut, penggunaan media samsak masih sebagai partner kita. Nah, sekarang kita mulai ke poin saja, karena teman-teman banyak menanyakan teknik atau teori penggunaan tendangan memutar dengan samsak yang berayun. Nah, posisi di depan samsak tidak boleh terlalu dekat dan tidak juga boleh terlalu jauh. Di saat kita akan melakukan putaran, poin seperti sekarang ini, posisi kaki kanan sama sekali tidak boleh terhalang oleh berada dengan posisi jangkar di bawah. Nah, maka dengan demikian diperlukan pelatihan secara sabar dan secara terus-menerus agar kedatangan samsak ke darah kita tidak menjadi bentur. Nah, kalau terlalu dekat, kita melangkahkan kaki ke daerah depan, otomatis di saat memutar dan mengeksekusi kaki kanan ke daerah samsak tersebut akan menjadi dekat, sehingga ruang gerak saat akan melemparkan kaki ke daerah samsak tersebut tidak mendapatkan peluang. Maka dari itu kurang lebih secara feeling kita lakukan gerakan paling tidak 1 meter, ya paling tidak 1 meter di depan samsak. Itu darahnya adalah darah kosong, karena samsak yang akan datang ke darah kita tentu melalui jarak akan mendekati. Nah, seperti sekarang ini ketika saya membalikkan badan dan melontarkan kaki lurus ke belakang,
sama sekali samsak tersebut tidak boleh mendahului kedatangan daripada kaki kanan yang akan kita gunakan untuk melakukan tendangan tersebut. Untuk itu diperlukan sekali lagi pelatihan. Ini saya ulang dengan gerakan tadi, memang sengaja saya duplikatkan gerakan tadi dengan memutar lebih pelan agar apa yang saya narasikan teman-teman lebih jelas melihatnya. Di saat melakukan gerakan seperti tadi, posisi kaki telah kita putar dan akhirnya meluruskan kaki ke belakang, sedikit ditambahkan loncatan. Nah, dengan demikian akhirnya power atau kaki yang kita luruskan lebih leluasa, dia akan bergerak seperti sekarang. Nah, tambahkan loncatan sedikit dan baru melakukan putaran ke daerah belakang menuju ke badan samsak. Nah, teknik seperti ini sebenarnya kalau kita dapatkan, walaupun gerakannya hanya satu ataupun dua gerakan pada pelatih menggunakan badan samsak berayut, menurut pengalaman hemat saya adalah cukup. Karena kenapa demikian, ketika akan bergerak sesuai dengan harapan kita, apalagi tepat pada sasaran, itu menjadi kepuasan tersendiri. Inilah motivasi saya. Ini saya ulang lagi dengan gerakan pelan. Di saat kaki telah kita putar ke belakang dan melakukan gerakan full ke daerah samsak, itu benar-benar feeling kita kedatangan samsak dengan ketepatan melemparkan kaki tersebut harus tepat. Nah, saya ulang lagi, ketika samsak ayunannya agak cukup lumayan kencang teman-teman. Nah, jadi sekarang ini salah. Nah, inilah risiko beberapa penempatan kaki di bawah, termasuk juga kedatangan samsak. Dengan kita meluruskan kaki tidak tepat, otomatis akan timing sasaran yang kita kenakan ke samsak otomatis tidak akan sesuai dengan harapan kita. Maka dari itu sekali lagi diperlukan terus pelatihan. Situasi sedikit pun situasi kaki di bawah, terutama jangkar yang akan menjadi pancar untuk gerakan menopang kekuatan kaki yang mengeksekusi ke daerah samsak, itu salah di bawah, otomatis gerakan kaki yang akan kita gunakan untuk menendang menjadi tidak tepat. Nah, sabar dan benar-benar tidak emosional pada saat melakukan gerakan seperti ini diperlukan, atau salah satu kunci atau faktor agar tidak terdapat hal yang tidak kita inginkan seperti cedera, lecet dan sebagainya. Kedatangan samsak di saat mengayun, apalagi sayunannya adalah cukup kencang ke daerah kita, benar-benar menjadi perhatian khusus. Nah, ini walaupun tidak tepat kena pada sasaran karena dia gerakan samsaknya adalah dengan kedatangan kaki kita tidak tepat, pada akhirnya itu akan jatuh. Nah, untuk ini beberapa kali juga saya narasikan di saat samsak kalau kita arahkan ke atas. Nah, ini saya perlihatkan gantungan samsak terbuat dari seperti pancing. Ketika itu kan kena gerakan kaki lurus ke atas, otomatis poros samsak atau penggantung samsak tersebut yang ada di poros tiang samsak tersebut akan jatuh. Nah, ini kembali saya lakukan pola secara pelan-lahan, sabar, dan terus diulang berkali-kali. Jadi ulang dan ulanglah terus agar benar-benar kita mendapatkan sesuai dengan harapan kita. Ketepatan menempatkan kaki pada badan samsak saat dia datang mengayun mendekati daerah pertahanan kita, itu menjadi suatu keasikan. Ini saya ulang lagi berkali-kali, penggunaan lentingan yang ketika kita perhatikan saat posisi kaki telah kita balikkan, akhirnya mendekati daerah badan samsak, otomatis didorong oleh gerakan lentingan dari otot-otot paha dengan otot-otot tulang kering atau betis yang menjadi satu kesatuan, sehingga power tenaga yang dilontarkan ke daerah samsak tersebut akan menjadi full, terutama dengan gerakan lentingan kebersamaan tersebut. Kembali kita perlu perhatikan kedatangan samsak, dan saat melakukan putaran lakukanlah secara terus menerus. Nah, inilah istilah-istilah yang saya gunakan bermain dengan samsak. Walaupun tidak menggunakan power atau tenaga terlalu besar,
akan tetapi hanya untuk melakukan ketepatan melihat kedatangan samsak dan juga timing penempatan kaki di saat kita akan memutar. Nah teman-teman kerabat semua, sebenarnya banyak cara untuk melakukan pelatih menggunakan benda samsak berayun di saat usia-usia lanjut. Apa yang saya sering narasikan, katakan samsak ketika kita sudah berusia, di saya sekarang adalah 60 tahun, namun kalau sudah mempunyai suatu pola atau teknik-teknik tertentu, penggunaan benda samsak tidaklah terlalu menjadi suatu beban. Artinya mindset, cara kita berpikir memandang samsak usia lanjut dengan usia muda tentu sedikit cara pandangnya. Kalau di usia muda istilahnya penggunaan samsak itu dengan tenaga besar, dengan kekuatan ataupun kecepatan gerak, baik itu menendang, memukul. Namun setelah usia lanjut, mau nggak mau kita harus sadari bahwasanya hal-hal tersebut pasti akan berkurang, baik ke elastisitasan otot, tenaga, body dan sebagainya. Nah ini gerakannya saya ulang berkali-kali teman-teman, agar benar-benar dapat diperhatikan di saat melakukan memutar ke belakang. Jadi gerakan kaki tersebut benar-benar lurus. Lurusnya kaki yang dilontarkan sebagai eksekusi terakhir itu membuat gerakan samsak yang datang atau menabrak ke daerah posisi kita akan menjadi lebih kencang sehingga jatuh. Janganlah ragu ketika melakukan putaran tersebut, karena kalau hal tersebut dilakukan ragu di saat memutar, terjadi suatu kesalahan, akhirnya kita akan ketabrak atau istilahnya kebentur oleh kedatangan samsak. Nah banyak teman-teman yang melakukan gerakan memutar ke daerah belakang dengan menggunakan kaki lurus karena ragunya, dan juga kalau sudah ragu dalam melangkah, otomatis penempatan kaki awal sebagai, inilah dia contohnya, ini gerakannya, karena kita ada suatu keraguan antara melakukan gerakan lurus dengan penempatan kaki di bawah adalah tidak tepat, akhirnya eksekusi hasil terakhirnya akan dibentur oleh kedatangan samsak. Nah hal-hal seperti inilah yang kita hindari. Maka dari itu diperlukan suatu pola ataupun kebiasaan, feeling kita seberapa harus melangkah, posisi kaki di bawah dengan posisi yang tepat. Nah sehingga kedatangan samsak dengan kita meluruskan kaki tersebut akan menjadi benar-benar momen persamaan. Begitu samsak yang telah mengayun dalam porosnya posisi tegak lurus, akhirnya kita tempatkan kaki yang akan digunakan sebagai eksekusi melakukan gerakan menendang ke daerah badan samsak tersebut. Dan jatuhnya samsak memang memerlukan waktu dan juga tenaga sedikit ketika akan menempatkan kembali ke daerah porosnya. Nah inilah yang sering saya katakan sebagai motivasi, walaupun memerlukan waktu, tenaga sedikit, kita akan terkuras. Ya, kepuasan di saat melakukan olahraga sesuai dengan harapan kita tentu menjadi momen-momen penting agar kita tetap termotivasi. Penggunaan samsak di usia lanjut memang mesti harus dibiasakan, karena saya pikir untuk melakukan olahraga, nah sekarang saya sudah ukur waktu, saya perlihatkan cukup lumayan teman-teman, jadi basah, dapat darah muka, tangan, saya perlihatkan tangan ini sudah basah. Nah kalau kita ukur waktu ya kurang lebih hampir 10 menitan kurang. Nah panjang video kali ini saya buat adalah 15 menit, namun sebenarnya dalam pelatihan ya sekitar 10 menit kurang. Kenapa bisa 15? Karena beberapa video saya duplikasikan agar teman-teman menjadi lebih jelas pada saat saya menarasikan. Inilah saya lebih dekatkan, jadi body ataupun saya punya muka, leher, tangan ini benar-benar cukup basah. Nah, sehingga hal ini saya senang berbagi kepada teman-teman yang lanjut usia ataupun anak-anak teman yang muda ketika senang menggeluti media samsak sebagai partnernya. Semoga ini adalah salah satu cara dapat berguna atau sebagai referensi untuk berolahraga, sehingga akhirnya kita tidak akan memandang usia tua ataupun muda menggunakan media samsak. Yang penting cara atau teknik kita atau metode kita ada beberapa. Sekian teman-teman, sampai berjumpa.